Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam. Jumpa lagi bersama aku Aska Al-Maulidi, tentu saja di sebelum tengah malam. Di kesempatan kali ini aku akan kembali menceritakan tentang perjalanan Jerry saat menaiki atau melakukan perjalanan pendakian di Gunung Dempo. Di part 2 ini akan ada hal-hal yang menarik yang dapat kalian tonton. Langsung saja kita videonya, namun sebelum itu silakan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan seperti apa komentar kalian, silakan tinggalkan di kolom komentar. Langsung saja ke videonya, jangan tonton sendiri ya. Pintu Rimba kini terlihat dengan kelebatan hutan dengan berbagai ekosistem pepohonan yang tumbuh di sana. Akar belukar menjadi hiasan jalur perjalanan. Suasana redup tanpa bias mentari yang terhalang rimbunnya rimba mengusung kami menjejakkan langkah menuju alam Dempo. Oke bro, kini kita akan memulai perjalanan yang sesungguhnya. Mari kita panjatkan doa agar diberi keselamatan dari detik ini sampai pulang nanti. Ketua tim kami memberi arahan kepada kami. Berdoa selesai. Bismillah, kita jalan. Tidak akan terhenti langkah kecilku menyusuri alam Nusantara. Meski hanya berbekal tekad juga doa semata, batin selalu yakin jika perlindungan Tuhan itu sangat nyata dan akan mengirimkan malaikat kepada kami yang selalu memeluk keyakinan. Masih terbaca di salah satu papan di depan pintu rimba yang menjadi pengingatku sampai saat ini. Bukan gunung yang ditaklukkan, tapi diri kita sendiri. Sebuah pesan yang harus diemban selama pendakian untuk kita semua. Meski 1000 kali melakukan pendakian, itu bukan berarti kita sanggup menaklukkan alam. Namun cenderung kita yang mesti menaklukkan ego, kesombongan, sikap, perilaku, dan takaburnya diri. Untuk mencari keberhasilan dengan selamat, keseruan menjadi awal 5 sahabat yang sudah memulai memasuki pintu rimba. Meski di pagi cerah, namun keangkeran hujan di jalur ini sangat bisa dirasakan olehku. Jalur licin menanjak, yang memaksa diri lebih berhati-hati karena sangat berbahaya kondisi jalur saat ini. Bebatuan dan akar pohon yang keluar dari tanah keras itu bisa membantu untuk pijakan kaki, namun juga sangat berbahaya jika salah memijak. Baru saja memulai langkah kaki, suara aneh sudah mulai terdengar. Suara lonceng menggema terdengar. Kalian dengar itu enggak? Ungkap Sam. Shh. Kalau mendengar atau melihat sesuatu, diam saja, ujarku pada dia. Oh iya, lupa aku. Astaga, imbuhnya. Sudah, fokus saja berdoa terus, ajakku ke mereka. Was-was sudah mulai menyelimuti perjalanan ini. Mulai terlihat kecemasan di wajah-wajah kami. Pikiran yang mulai diselimuti oleh rasa ketakutan. Baru saja melangkah, mata astral seakan mengawasi dan tiba-tiba kabut kembali turun dengan sangat cepat. Seketika sekeliling sudah berselimut honeymoon putih. Astagfirullah, apalagi ini? Tanyaku dalam hati. Mungkin ini datang dari alam yang sangat cepat berubah. Namun di sini pikiranku mulai tidak tenang tadi. Sangat aneh dengan perubahan yang begitu drastis ini. Kita lanjut. Rapatkan jarak, jangan sampai renggang, kata leader tim. Lanjut, seru sweeper di belakangku. Kami bertiga yang berada di tengah hanya mengikuti arah, juga komando dari ketua rombongan dengan doa yang aku lantunkan dalam hatiku. Berserah akan langkah kami semua hanya kepada Tuhan. Perjalanan berjam-jam kita lalui dengan pengawasan gaib sampai memasuki shelter 1. Di sini kami beristirahat, membicarakan keanehan yang terjadi. Namun di sini kembali kuingatkan yang lain untuk tetap fokus dan berpikir positif saja. Bukan tidak mencari adanya mereka,
yang berdiri di balik kabut, namun menekankan ketakutan dengan cara mengangkat keberanian agar menjadi perisai pelindung diri. Hanya di situ terlihat wajah-wajah cemas, telah lelah juga ditambahi takut menghadapi misteri. "Jadi kita mau lanjut apa turun nih?" tanya aku. "Udah lanjut saja, bismillah gak apa-apa. Banyak berdoa dan saling jaga," ujar Beno menenangkan kami. "Oke, baiklah," jawabku sambil melihat ke semua wajah teman-temanku satu persatu. Dalam keadaan seperti ini, persediaan air pun habis, mengharuskan harus mengambil air di mata air. Curamnya tebing dengan halangan kabut membuatku harus meraba turun. Tangan berpegangan rumput di sisi, licinnya tanah dengan bebatuan kerikil menjadi medan mematikan untukku. Jika sekali terlepas pegangan, maka akan terperosok ke bawah. Jerry, Jerry!" Suara terdengar sangat berat di balik kabut. Aku abaikan suara panggilan itu karena sangat paham jika itu bukan ulah dari temanku. Di balik semat terlihat samar sosok berambut panjang, namun mata terbatas oleh pandangan, jadi tidak terlihat jelas. Hanya terlihat tangannya seakan melambai ke arahku. Lalu terdorong tubuhku oleh Sam yang terperosok karena licin. "Oi, sorry Jar, licin," katanya. Aku hanya menahan nafas karena pinggangku cukup sakit terkena benturan kaki Sam yang bersepatu. Sangat bersyukur pegangan tanganku kuat sehingga tidak membuat kami berdua jatuh ke bawah. Setelah kondisi sakit mereda, kembali ku menoleh ke arah sosok tadi yang kini sudah tidak terlihat lagi. Sosok itu terlihat seperti kuntilanak, hanya wajahnya tidak terlihat jelas. Sampainya di mata air, langsung membersihkan diri dari lumpur, mencuci sepatu, juga cuci muka. Botol air kami berdua isi penuh sebelum kembali. Sam sempat menunjuk sesuatu di belakangku. Katanya dia melihat kuntilanak berdiri tepat di belakangku. Merinding seluruh tubuh ini. Dengan memberanikan diri menoleh ke belakang, namun tidak terlihat apa-apa. "Ah, buruan naik kita," ajakku. "Ayolah, aku duluan," jawabnya dengan nada yang ketakutan. Bersusah payah kami berdua naik, berkali-kali terpleset dan jatuh, namun akhirnya sampai di atas bergabung dengan yang lain. Setibanya kami, entah kenapa pandangan mata ketiga sahabatku terlihat kosong, tanpa mulut berucap sepatah kata pun. Saat kutawarin minum, mereka hanya menyambut lalu meminum tanpa bergeming sama sekali. Aku hanya berisik pada Sam untuk memberitahu keadaan tidak wajar ini. Sam hanya melihat semua wajah-wajah itu. Saat kami merasakan kebingungan itu, terdengar suara dari Beno hanya satu kata, "Jalan." Lalu ketiganya bergerak naik, yang aku susul barengan sama Sam. Ini aku berada di urutan paling belakang dengan Sam. Tidak akan ada keganjilan tanpa adanya satu perkara, entah itu disengaja maupun tidak. Usilan mereka untuk mengukur seberapa mampukah manusia bertahan dengan iman, selamat atau binasa. Alam tempo yang tidak sewajarnya ini, aku dengan Sam mengikuti langkah ketika sahabatku di depan yang terus berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka hanya lurus menatap ke depan tanpa menoleh. Siapa mereka bertiga itu? Sampai aku berulang kali melihat wujud penampakan dari sisi kanan juga kiri jalur, tapi mereka bertiga hanya terus berjalan. Sam yang terjatuh karena sudah merasa lelah hingga pelipisnya terluka, cukup parah, tertancap akar yang mencuat sangat runcing, menggeram kesakitan. Dia menutup pelipis kanannya yang mengucurkan darah sangat banyak itu. "Oi, stop, berhenti dulu," panggilku pada mereka bertiga. Mereka pun kembali melihat kondisi luka Sam, buru-buru mengeluarkan peralatan P3K dari dalam carrier, mengusap luka yang cukup dalam dengan alkohol, lalu menekan kapas, juga menempelkan kasa yang aku basahi dengan alkohol.
merekatkan banyak plester mengikatkan Slayer di pelipis Sam. Kondisi sahabatku kini gemetaran. Mungkin karena kesakitan, dia hanya bisa meringis sambil mengaduh. Jer, sakit sekali. Oke, kita turun saja. Tidak usah lanjutkan perjalanan ini, Sam, kataku. Namun Beno dengan wajah tidak suka menyeramkan terus berkata, Jalan. Bro, lihat kondisi Sam. Dia tidak bisa lanjut lagi, lukanya cukup dalam. Mesti dijahit. Teriakku emosi setengah mendengar kata itu. Namun tiba-tiba sebuah benda menghantam kepalaku yang membuatku jatuh pingsan. Bangun, suara itu terdengar lirih di telingaku. Sangat berat untuk membuka mata, bahkan kepala sangat sakit terasa. Kuraba nyeri di kepala belakangku yang ternyata benjol sebesar bola tenis. Sangat sakit merasakannya, sampai berat kepala. Entah siapa yang membangunkanku. Semua pandanganku putih, alam yang masih berkabut tebal tanpa ada jarak pandang sama sekali, sampai melihat tanganku sendiri saja samar terlihat. Ya Allah, berikan aku kekuatan melewati ini. Keyakinanku tetap tidak terpudarkan bahwa hanya imanlah yang bisa menuntunku kembali menuju keselamatan. Ku coba bangkit, namun badan masih terasa lemas. Cuaca yang membekukan ini sangat tidak karuan kurasakan. Dingin yang amat sangat menggigil sekujur tubuh ini. Aku hanya takut kena hipo dengan kondisi seperti ini. Tidak, aku mesti bangun. Aku harus bisa. Jerry, jangan kalah oleh keadaan ini. Aku menguatkan diri lalu perlahan membangunkan tubuhku hingga bisa terduduk. Karirku yang berada di sebelah mencoba ku raih dengan gemetaran dan kedinginan. Aku harus mengganti pakaian basahku dengan yang kering agar tidak terserang demam mematikan itu. Dengan usaha yang cukup lama, aku ganti semua pakaian juga kaos kakiku. Merasakan lumayan ada perubahan suhu dalam diriku, lalu meminum air untuk mencari energi. Baru aku tersadar jika aku hanya sendirian di area ini. Di mana mereka? Di mana Sam? Adzan. Sepintas ku dengar suara itu dengan samar dan rilih hingga aku fokus untuk mendengarkan lagi. Adzan. Sebuah suara menyuruhku untuk kumandangkan adzan. Lalu aku adzan dengan suara sekeras-kerasnya semampuku dengan menutupkan mata berpusat penuh menuju Tuhan. Sampai saat ku membuka mata, kabut yang setebal tadi berangsur membuka dengan tertiup angin yang perlahan berhembus. Bukan hanya hilangnya kabut yang bikin aku takjub, namun kini aku tengah berdiri di atas puncak dengan menyaksikan kawah Merapi Gunung Dempo. Merasa sangat bingung dengan keadaan ini, namun aku harus mencari teman-temanku yang entah di mana mereka berada. Kupandang sekeliling juga ke bawah, namun tidak menjumpai satu orang pun. Mencari mereka sekeliling area dengan menyebutkan nama Sam, Beno, Ilham juga Jack secara bergantian. Namun tidak ada balasan teriakan sampai hari telah masuk gelap. Di mana kalian teman-teman? Batinku memanggil mereka. Aku putuskan untuk turun. Kepelataran dan aku mengharap ada pertolongan dari pendaki yang ngecamp di area sana. Bersyukur jika bisa menemukan Sam dan yang lainnya. Namun di kesendirianku menuruni tebing, gangguan astral mulai datang lagi. Bebatuan yang aku pijak itu seketika seakan bergetar. Suara gemuruh yang datang dari belakangku seperti suara banjir bandang. Sorry, sembari jualan tadi. Namun tidak terlihat apapun, hanya suara dahsyat terdengar. Ku ambil headlampku, sorotkan cahaya ke atas tebing. Mataku menyaksikan tanah yang mulai membelah. Lalu bermunculan kepala yang sangat banyak dengan berbagai bentuk menyeramkan mengelinding turun ke arahku. Sontak aku langsung lari turun sekencang-kencangnya, menghindari setan yang mengejar itu.
pepohonan yang berubah menjadi sosok tengkorak, pocong, juga kuntilanak seakan ingin meraih tubuhku. Aku hanya terus berlari dan berteriak meminta tolong. Sampai aku tersungkur dan terjatuh, namun anehnya tidak terjungkal bergulingan ke bawah. Saat kulihat sangat banyak tangan putih pucat yang muncul dari tanah. Tengah memegangi kakiku dan mulai muncul tangan-tangan lain di semua tubuh sampai kepalaku. Semua tangan itu menarikku ke dalam tanah. "Hei, raih tanganku!" Suara yang ada di depanku mengulurkan tangannya. Seketika aku meraih uluran tangannya, lalu berusaha melepaskan diri dari cengkeraman ratusan tangan itu. Saat aku sudah berdiri di samping laki-laki ini, kepala yang menatap kami berjumlah sangat banyak. Semua tertawa mengerikan. "Lari!" ajak laki-laki ini. Kami berdua berlari menuruni tebing sampai menemukan tanah datar yang sangat luas. Area pelataran yang dipadati oleh berbagai makhluk gaib itu kami terobos. "Jangan berhenti, ikuti aku, lari terus!" teriaknya. Awan mengumpul di atas langit yang terlihat sangat dekat di atas kami. Mulai angin kencang menerpa dari arah depan juga belakang kami. Guntur juga kilatan-kilatan petir menyambari kami. Sangat menakutkan malam dengan kegaduhan alam yang dicampurkan berbagai fenomena mematikan dari demit ini. Sangat terasa sakit dada ini merasakan sesaknya nafas yang berladis dari tadi hingga membuatku terjatuh. "Bangun, cepat lari, atau kamu mati," ucapnya, terngiang mendenging dalam telingaku. Kepala yang terus mengejar itu dengan wajah dan tawa yang mengerikan, pocong, kuntilanak, bahkan bola api, semua berterbangan sangat menakutkan. Sangat sesak nafas ini untuk bernafas. Mau mengangkat tubuh yang masih tertimpa keril pun sangat berat aku rasakan. Kubuang tas gunungku lalu mengarahkan tenaga untuk berdiri. "Ayo lari, jangan mati di sini," kata-kata laki-laki ini terus menyemangatiku. Semua lelembut para jin penghuni Dempo telah berterbangan mengitari kami. Alam juga murka terhadapku. Entah kesalahan apa yang telah aku dan teman-temanku buat di gunung ini. Sampai sambaran halilintar menghantam tanah yang membuat kami berdua terpental sangat jauh. Badan ini rasanya sekutur tubuh sakit semua. Sangat lelah dan sudah tidak lagi kuat melalui semua ini. "Bangun, bangun, terus berlari." Dia yang telah berdiri di depanku kembali mengulurkan tangannya. "Jangan pernah berhenti keluar dari dunia kelam. Hanya melalui keyakinan diri dan keberanian, yakni jalan pulang ini pasti didapati. Berdiam diri menunggu keajaiban itu adalah hal mustahil. Hanya orang hebat yang mampu bangkit dalam jatuhnya untuk kembali meraih kemenangan. Bangun, jangan mati di sini." Aku kuatkan diri sementara semua tidak sanggup lagi untuk digerakkan. Gemetar karena semua membuat ngeri. Terlebih 2 ekor harimau yang menuruni tebing secara perlahan itu tatap matanya luruhkan keberanian, menggeram menakutkan jiwa. Laki-laki itu menatapku dengan pandangan cemas, menarikku menjauh dari siluman macan loreng yang semakin mendekat. Meski dengan semua kejadian ini, wajahnya tetap tenang. Entah siapa laki-laki ini, pendaki yang menyelamatkan hidupku. Menggelegar terdengar auman kedua harimau itu menyibakkan mendung di atas kepalaku. Semua makhluk kepala menyeramkan itu, pocong, kuntilanak, banaspati, juga makhluk jerangkong, tengkorak itu, semuanya sirna bagai debu yang tertiup angin. Mata nanar berselimut ketakutan yang tidak bisa diungkap lagi. Kedua hewan buas itu menatap kepada kami berdua, seakan siap menerkam dengan taring yang putih terlihat. "Lari, kamu harus kuat," ajak laki-laki pendaki itu. Dengan dipapahnya kami berdua lari semampunya menaiki tebing terjal itu menuju puncak Dempo tanpa pencahayaan apapun. Headlamp, sumber penerangan satu-satunya, telah hilang entah kemana. Aku hanya mengimbangi langkah kakinya sebisaku.
akar yang menghalang sering kami menyantuk dan terjatuh. Dia hanya terus membangunkanku dan mengucapkan kata untuk terus berlari. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jerry akan selamat untuk menuruni Gunung Dempo? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Siapa lelaki yang telah menolong Jerry? Dan makhluk apa sebenarnya yang telah dijumpai oleh Jerry? Dan kesalahan apa yang telah dilakukan Jerry dan teman-temannya? Tulis di kolom komentar kalau kalian penasaran atau tidak. Dan saksikan kisahnya di part selanjutnya. Sampai ketemu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya